apa ya, kesamaan mindset. Karena kan BTR pasti mikirnya, ah oke lah kita ke utara aja nih, selatan bakalan rame banget nih. Sama seperti halnya 21 NFT kali ini yang bertemu dengan tim Kagendra. Satu pemain tumbang, apakah akan menumbangkan yang lainnya? Frenzy, Dreadnought terjadi antara tim Kagendra dan juga 21 NFT kali ini. Sementara waktu, ada yang nangkring di atas genteng, dibukakan tembakannya tapi masih bisa selamat. Kedatangan seorang Batman ini tepat banget, Dona. Ketika melihat seorang Linux harus menghadapi Frenzy yang di-backup oleh rekan-rekannya di area belakang, Batman datang menumbangkan Frenzy. Knock terjadi kali ini, namun ternyata Flyboy langsung confirm elimination ke area Boychill 3 melawan 4. Tapi tentu yang lebih aktif adalah 3 melawan 3 karena Frenzy belum segera diselamatkan. Namun Batman, Batman di take down oleh pemain dari Dominatus yang ada di belakang. Ini nggak baik banget untuk 21 NFT. Mereka ada di area mangkuk dan tebel banget smoke yang akan dilontarkan. Tentu predict shot akan dilakukan oleh para pemain Dominatus. Ya, predict shot akan dilakukan nantinya. Dan ini dia akhirnya kita bisa melihat POV dari pemain-pemain tim Dominatus. Sementara itu Zero akan tetap untuk kekeh menghadapi tim 21 NFT yang sedang loncat-loncat ke sana kemari di depan matanya. Granat demi granat pun juga sudah mulai dilontarkan, tetapi Frenzy mendapatkan damage dari Onyx sekali lagi. Itu nampaknya adalah eliminasi kedua yang sudah dikantongi oleh Onyx. Ini satu ya? Onyx satu ya? Baru satu kayaknya. Iya, satu betul banget ya. Sayang banget tadi Frenzy nggak terlalu aware bahwa ada pemain Dominatus yang tiba-tiba datang ke fight yang terjadi antara KG dan juga 21 NFT. Ini momennya tepat banget, Dona, karena mereka masih utuh dengan kuantitas 4 player. Onyx bakal backup di area belakang dengan half HP bar yang dia miliki. Zero tinggal 3 first aid, tapi dia lebih memilih untuk menggunakan bandage saja untuk menghemat saat ini. 21 NFT mereka itu dapetin teteo di area belakang. Nade-nya Flippy bagus banget, bahkan seorang Snowa pun harus tertumbangkan oleh Yami. Entah dari mana posisinya Zero dapetin momentum banget dia. Dapetin momentum numbangin satu player dari 21 NFT. Linux sudah maju ke area depan ingin melakukan fight dengan satu pemain dari Dominatus. Onyx gak berhasil menyelamatkan rekannya dan last player standing. Ini dia komunikasi yang kurang baik dari para player dari Dominatus. Padahal mereka lebih banyak kuantitas, persentase untuk melakukan fight lebih banyak, lebih baik, tapi ternyata malah mereka yang hangus dihancurkan. Sisa jauh seorang diri. Yang nampaknya dia masih akan mewaspadai posisi dari 21 NFT dan juga Kagendra di depan sana. Tetapi Linux masih akan fokus menuju ke arah Zero 2K pun juga sebaliknya ini jauh sudah mulai digelitik oleh adanya Blue Zone. Tetapi Zero 2K udah akan membukakan tembakannya 1v1 yang dimenangkan oleh seorang Linux. 21 NFT masih mempunyai asa untuk mendapatkan WWCD. Itu dia, padahal ini fight yang betul-betul merugikan setiap tim. Linux tinggal seorang, tadi Zero tinggal seorang dari Kagendra, dan Jaws tinggal seorang dari Dominatus. Apa yang akan mereka dapatkan ketika telat rotasi? Tentu udah banyak tim yang set up di area zona. Jaws masih akan healing dengan satu first aid yang dia miliki, namun Linux juga akan melakukan healing memberikan tembakan ke seorang Jaws. Dengan skarelnya miss the shot, Linux masih bisa gocek. Ini akan menjadi kerugian untuk Jaws. Kalau dia ditahan oleh Linux, dan betul banget Linux bakal nahan keberadaan seorang Jaws. Dia nggak mau terlalu lama, dia akan segera boosting dan segera melanjutkan rotasi ke area yang lebih aman. Oh my god, itu resiko yang besar banget yang diambil oleh Jaws. Tapi di sisi yang lain ini juga adalah resiko atas posisi Persija EVOS. Mereka keculik satu pemain di tangan Rosemary. Zuxi nampaknya langsung nging aja menuju ke arah perairan dan langsung disusul oleh Redface yang tidak bisa selamat dari pukulan maut Yuhaiman. Bahaya banget Yuhaiman trackingnya tadi. Dan Redface terlihat low banget ketika tertake down kali ini karena ada anak-anak Pygmy yang terlebih dahulu mengambil pesisir sungai dari George Paul kali ini. Mereka udah set up. Lalu ada satu player dari PJFV yaitu Zuxi yang akan menyelamatkan Redface agar bisa, bahkan Redface udah hilang. Gak bisa diselamatkan lagi, posisinya Zuxi pun terkena nade dari tim Pygmy yang udah siap-siap menghantam para lawan yang masuk ke area bawah. HFX menguasai bukit yang agak kentang di area George Paul kali ini. Terlihat mereka masih berempat namun split dilakukan cukup jauh.
Tapi untuk saat ini di game kali ini ya, Persija EVOS masih sedikit bisa bernafas lega karena Morph GPS juga udah tereliminasi duluan gitu. Jadi kayak yang nampaknya Rosemary ini udah nggak sabar banget. Ya udahlah, gue berenang aja lah kali ini. Gatel. Capek gue nembakin nggak dapat gitu. Tapi yang dapat mungkin adalah orang-orang atau pemain-pemain yang berada di atas. Enak banget mereka bermodalkan tembakan dan juga bermodalkan granat bisa banget loh untuk mengikis pemain-pemain yang berada di air. Ya, betul sekali Dona. Dan ikan-ikan yang berenang kali ini antara Boom dan juga Pikmi akan disasar oleh beberapa pemain dari HFX. Bahkan Ponbit di take down oleh pemain dari Pikmi yang sudah mendapatkan celah cukup baik kali ini. Tinggal Acul yang akan bertahan. Apakah Acul bisa menyelamatkan dua rekannya? Namun Agansi lagi dan lagi nggak mau berhenti memberikan beberapa lontaran granat. Di area bawah Sinon terjun. Sudah di spot posisinya oleh Tenzi. Tenzi apakah akan predik? Tapi nggak yakin dia. Dia masih ragu karena 3 player yang masih aktif dari HFX ada di area daratan. Namun Faxi take down seorang Acul. Yami kembali ditumbangkan oleh Joshua. Posisi yang begitu sulit oleh para pemain Boom, Dona. Ya sulit banget, begitu sulit. Karena nggak cuma digencet oleh satu tim aja seperti yang tadi sudah dimention. Ini udah digencet dengan tim-tim yang lainnya. Tetapi Billbot ditumbangkan di tangan RRQ yang berada di seberang sana. Bahkan dapetin dua sekaligus. Iya, dua player langsung ditumbangkan, Joshua dan juga Billbot. Faxi dan juga Tenzi yang masih aktif untuk saat ini. Masih agak kocar-kacir mereka karena melihat bagaimana split yang dilakukan oleh anak HFX. Betul-betul merugikan sekali untuk Pikmi kali ini. Prediction ke area air. Terus dilakukan oleh Agansi. Nggak mau dilepasin bahkan Joshua. Langsung dengan mudah dipulangkan ke area lobby. Ada sisa 2 pemain lagi yang sedang dilakukan reviving oleh Pikmi. Ya, tapi apa daya, posisi kayak gitu udah di lockdown habis-habisan. Mati-matian oleh lawannya. Sedari tadi kayak tinggal nungguin aja kelihatan, tinggal nungguin aja kelelep gitu dan bakalan dieksekusi. Tapi di sisi yang lain di daratan ini RRQ nampaknya sedikit merajai posisi barat dari circle kita. Karena mereka bisa masih mengamankan bagian-bagian gudang dan juga bagian-bagian kotak-kotakan ini yang namanya apa? Kontainer. Kontainer, nah itu dia. Itu dia Dona, kontainer ya, jangan lupa. Ya. Karena ini salah satu tempat yang cukup strategis untuk tim-tim ketika zonanya ada di area George Paul. Banyak celah-celah yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat defense, tapi lagi dan lagi kalau misalnya zona tiba-tiba bouncing ke area open field, akan menjadi apa ya, satu tempat yang viral. Karena bakal diperhatikan oleh semua tim. Benar. Ini ada yang keluar nggak nih dari area kontainer ini. Dan Agansi, prediknya dengan AKM. Salah satu yang gokil juga, predik nade dari Rosemary. Gak cuma 1 tetapi 2 granat juga sudah mulai dilontarkan ke arah pemain-pemain dari tim Bigetron Red Village. Yang masih sisa berempat, masih utuh berempat. Lapar, terlalu terbuka posisinya. Berhasil dicicil HP barnya, namun untuk saat ini masih bisa bertahan. Dreadnought terjadi antara Alter Ego dan juga tim Bigetron Red Village yang akhirnya dimenangkan oleh Bigetron Red Village. Tapi ini nggak mudah untuk Bigetron. Ada ujian berikutnya karena RRQ mengirimkan seorang Asa naik ke crane yang ada di area dari George Paul. Gak terlalu baik untuk Genfos kalau dia membuka badan untuk saat ini. Ini terlalu terbuka Genfos. Hati-hati. Asa udah pegang nade. Akan dikukah? Belum, masih ditahan. Belum akan dikuk, ada senjata yang digunakan. Tapi Snappy terlalu lama dan terlihat kepalanya oleh pemain dari HFX. Fokus sudah akan 100% mereka lakukan ke area para player dari Bigetron. Asli gue salpok banget tuh barusan sama posisi yang terakhir. Kelihatan loh. Itu kelihatan sebenarnya ya, tapi ya apa daya mungkin decisionnya tidak terlalu tepat untuk diambil dan akhirnya tereliminasi. HFX masih sisa berempat, BTR pun juga back berempat atau kembali berempat kali ini sedikit demi sedikit akan maju, tetapi Agansi mendapatkan seorang Ryzen untuk kesekian kalinya. Dreadnought terjadi antara HFX dan juga tim Bigetron Red Village. Ada beberapa granat juga yang sudah mulai dilontarkan, tetapi dari Yuhai dan juga Lapar, apa daya mereka harus tergelincir, turun terlebih dahulu ke arah perairan dan HFX mendapatkan kemenangan atas BTR. Ini mentalnya HFX lagi stabil banget Dona, mereka terjepit tadi ketika fokus ke area Snappy. Bigetron memilih untuk nge-push ke area HFX, tapi lagi dan lagi ketenangan mereka miliki bermain utility. Dona udah mengerucut terus, udah di stage ke-8 kali ini. HFX akan masuk ke satu pemukiman atau satu tempat yang dikuasai oleh Dewa United.
Tuh, ini akan menjadi sesuatu yang sulit, nggak ada obstacle sama sekali. Mereka cuma mengandalkan smoke untuk menutup vision para pemain dari Dewa United. Yeah, space damage sudah masuk ke area para pemain dari HFX, Heaven dan juga Agansi. Cepat-cepatlah melakukan healing. Namun Sinon juga terkena beberapa tembakan dari area depan dan Sinon harus ter-take down oleh Cannot. Heaven Proning terlihat kali ini dua pemain yang masih aktif sisa dari HFX. Perjuangan yang gak mudah untuk mereka untuk bisa main di tempat yang lebih enak, di tempat yang lebih aman lagi. Agansi dan Crusher akan proning dan bergerak ke area sebelah kanan. Aduh, ini bener-bener malapetaka di depan mata dari HFX. Ini dia hal yang ditunggu-tunggu HFX dari tadi. Dewa United digangguin Glue, alhasil mereka trading knock dan bisa untuk mendapatkan momentum masuk menuju ke arah kontainer untuk tim HFX. Namun nampaknya dari Dewa United pun juga masih akan terus-terusan mewaspadai posisi dari HFX di belakang sana. 4 melawan 3 Dona. Stickly sudah ter-revive kali ini, akan melakukan healing, masuk ke area pos yang lebih aman. Maju dua player Leon Pang dan juga Xbox. Menggunakan DBS, dua player ini akan berbahaya tentunya. Karena betul-betul akan menjadi satu mara bahaya untuk Ucup. Ter-take down kali ini, sedang merevive satu pemain lagi di area belakang. 2 melawan 4. Datang tadi Uno, tidak terlihat Nox yang melakukan movement. Ternyata kali ini Cannot masih ada di area belakang. Jangan bergerak masing-masing Glue. Kalian harus bergerak bersamaan agar backupnya tepat banget, Don. Benar. Apalagi mereka masih kuat banget di sini ya. Berempat loh, masih utuh. Satu-satunya tim yang masih utuh, tetapi sepertinya gua tidak boleh gegabah dalam ngomong demikian karena satu persatu barudak Glue ditumbangkan, di knockdown oleh Dewa United. Apalagi masih ada Nerpeko di atas sana yang bisa menghantui mereka semua. Nerpeko posisinya nggak enak tentu karena terlalu terbuka ke area Glue dan Nox udah tahu posisi Nerpeko itu ada di Kren. Nggak mau Nox. Coy, stage 9. Ini siapakah yang akan memenangkan situasi dan juga kondisi seperti ini? Oh, Crusher! Crushing it! The player dari pemain-pemain dari tim Glue. Dia menjadi duri dalam daging untuk saat ini. Masih bisa bertahan loh dengan gilisutnya. Nux agak sedikit kocar-kacir bersama dengan tim RRQ. Yang masih bisa untuk mendapatkan eliminasi. Tetapi Crusher lagi-lagi dan lagi menjadi nightmare untuk tim yang sedari tadi main kucing-kucingan di bagian kontainer. Crusher masih bisa bertahan, bahkan dicari oleh Asa dengan FPP mode-nya dan Asa berhasil membawa kemenangan untuk RRQ. Winner chicken dinner untuk Rex Regem Kion. Ini bagus banget RRQ.